예지야, 잠깐만. 끊어. 분따리 예지, 분따르. Kenapa? minum sedikit demi sedikit. 조금씩 먹어. sedikit demi sedikit. mahal di Korea. jus alpukat. Yeji, ini jus alpukat di Korea. Tahu kan harganya berapa? Ya, tahu. Mahal. 80.000 rupiah hampir. Try this avocado juice. I'm scared. Mantul! Pernah nggak sih kamu ngerasa ada satu hal yang menurut kita biasa aja, tapi begitu dilihat orang luar, kok kayak sesuatu yang nggak masuk akal? Dan lucunya, hal-hal kayak gitu justru sering datang dari Indonesia. Okay, can I try it? Yeah. Okay, one please. One. Okay. It's kind of the creamiest smoothie you ever had, and it's sweet, but not too sweet. It's just like the right amount of sweet. This is a caloric bomb, but who cares? I love it. Iya, alpukat yang buat kita itu ya minuman biasa. Alpukat yang dari kecil kita kenal sebagai jus manis, dikocok sama coklat, ditambah susu kental manis, kadang dikasih es batu, kadang ditambah gula dikit. Minuman yang buat kita tuh, ya elah, itu mah jus alpukat. Tapi buat banyak bule, itu bukan cuma aneh, itu mind blowing. The salt in, give it a try. Oh my god. That is so sweet and so delicious. That is incredible. Di banyak negara, alpukat itu bukan minuman, bukan dessert, bukan sesuatu yang diminum pakai sedotan. Di Korea, Jepang, Eropa, Amerika, alpukat dikenal sebagai savory food, makanan asin, makanan diet, makanan sehat. Alpukat masuk salad, masuk roti panggang, masuk guacamole, dikasih garam, lada, lemon, minyak zaitun. Bahkan di Jepang, alpukat sering dikategorikan sebagai sayuran, bukan buah. Jadi bayangin posisi bule ini. Di kepalanya, alpukat itu rasanya netral ke gurih, dipakai buat makanan asin, dikaitkan sama diet, gym, kalori, lemak sehat. Tiba-tiba dia ke Indonesia atau nonton video orang Indonesia. Lalu dia lihat alpukat di blender, dikasih coklat cair, dikasih susu kental manis, bahkan kadang ditambah gula. Reaksi pertama mereka hampir selalu sama. Wait, what? Ada bule yang literally bilang, ini nggak masuk akal. Ada yang ketawa bingung. Ada yang wajahnya antara penasaran dan curiga. This is very different, let's say. Wow. Ada juga yang terang-terangan bilang ini kelihatannya salah. Karena buat mereka, alpukat itu bukan buat manis. Dan ini menarik banget, karena di sini kita mulai masuk ke satu hal penting. Otak manusia sangat dipengaruhi kebiasaan rasa. Bukan lidah duluan, tapi otak duluan. Sebelum nyicip, otak kita udah bikin kesimpulan. Ini harusnya asin, ini harusnya gurih, ini harusnya nggak manis. Makanya banyak bule bahkan sebelum minum udah bilang, I don't think I'll like this. Dan ini bukan karena mereka sok-sokan, bukan karena mereka menolak budaya lain, tapi karena otak mereka belum siap. Lalu datanglah momen yang selalu jadi highlight. Sendok pertama, tegukan pertama, dan hampir selalu hening. Mereka diam sebentar, alisnya naik, matanya membesar dikit. Lalu keluar satu kalimat legendaris. This is actually amazing. Atau versi lain, oh wow, I didn't expect that. Atau this works, somehow this works. Di titik ini, semua prasangka tadi runtuh. Karena apa yang mereka rasakan di lidah nggak sesuai dengan yang dibayangkan otaknya.
Rasa creamy dari alpukat yang selama ini mereka kenal sebagai lemak sehat, ternyata nyatu banget sama coklat. Teksturnya lembut, nggak terlalu tajam, nggak bikin enak. Manisnya nggak nusuk, tapi nempel. Dan di situ mereka baru sadar, oh, pantesan orang Indonesia suka. Ada bule Inggris yang sampai bilang kalau dia harus ngasih nilai, ini 9 dari 10. It has like chocolate, solid 9 out of 10. My man's got a good taste. Ada yang bilang, ini minuman favorit baru gue. Ada juga yang bercanda, kalau ada di negara gue bisa minum ini tiap hari. I could just have this every day forever, and I think I'd like live a happy life for the rest of my days. Dan ini bukan cuma 1-2 orang. Fenomena ini muncul di banyak video. Awalnya skeptis, akhirnya ketagihan. Bahkan ada bule yang ceritanya lebih jauh lagi. Setelah pulang ke negaranya, dia beli blender dan dia bikin jus alpukat ala Indonesia di rumah. Terus dia kasih ke teman-temannya. Dan sekarang, teman-temannya juga ikut ketagihan. Di titik ini kita sadar, ini bukan cuma soal minuman. Ini soal cara manusia memaknai rasa. Dalam psikologi makanan, ada konsep yang disebut learned taste. Artinya, selera itu bukan bawaan lahir sepenuhnya. Selera itu hasil latihan. Apa yang sering kita makan sejak kecil akan dianggap normal. Apa yang jarang kita temui akan dianggap aneh. Bukan karena rasanya jelek, tapi karena otak belum punya referensi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, fenomena jus alpukat ini sebenarnya bukan cuma urusan lidah atau otak. Ini nyentuh wilayah yang lebih tua dari psikologi, wilayah filsafat. Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf udah ngomongin satu hal yang sama. Manusia cenderung menolak yang asing. Aristoteles pernah bilang, manusia merasa aman pada hal yang familiar, yang sudah dikenal, yang bisa diprediksi. Dan sebaliknya, hal yang asing sering dianggap salah, bahkan sebelum diuji. Bahasa sederhananya, kita lebih nyaman dengan dunia versi kita sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu nemu sesuatu yang kelihatannya aneh, nggak sesuai kebiasaan atau beda dari yang kamu kenal, ingat satu hal. Bisa jadi, itu cuma jus alpukat versi hidupmu. Dan siapa tahu, begitu dicoba, kamu malah ketagihan. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, tentang budaya, kehidupan, dan hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dalam, jangan lupa subscribe. Karena di sini, kita bakal terus ngobrol soal hidup, dari sudut yang kadang nggak kepikiran. Sampai ketemu di cerita berikutnya.